Selamat siang pemirsa. Gelombang pemulangan warga negara Indonesia atau WNI ilegal oleh pemerintah Malaysia terus dilakukan melalui pintu pelabuhan Tunontaka Nunukan. Dalam kurun waktu selama bulan Ramadan tercatat sudah 2 gelombang WNI ilegal dipulangkan pemerintah Malaysia usai menjalani tahanan di Tawau dan Kota Kinabalu, Malaysia selama berbulan-bulan. Para WNI ilegal yang mencari sesuap nasi di negara tetangga tersebut berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi dan Nusa Tenggara serta sebagian Pulau Jawa. Mereka bekerja di berbagai sektor industri jasa dan perkebunan sawit Tawau dan Kinabalu, Sabah, Malaysia. Penangkapan dilakukan oleh polis Diraja Malaysia maupun tentara Diraja Malaysia dalam sebuah operasi di tempat para WNI sedang beraktivitas dengan dalih tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Malaysia bagian Sabah tercatat sudah 2 kali memulangkan warga negara Indonesia atau WNI ke Kabupaten Nunukan dengan status pekerja ilegal. Sebelumnya pekan lalu 20 Maret 2025, Malaysia mendeportasi sebanyak 220 WNI yang ditangkap di wilayah Kota Kinabalu. Selanjutnya deportasi kedua di bulan yang sama yakni berlangsung Senin 24 Maret 2025 sebanyak 121 orang. Kedua wilayah penangkapan WNI oleh aparat Malaysia lalu dideportasi ke Indonesia melalui Nunukan tersebut masing-masing sudah menjalani tahanan penjara di 2 kota Sabah itu antara 3 hingga 8 bulan. Mereka ditahan di tahanan imigrasi Menggatal Sandakan. Penahanan mereka terkait soal administrasi negara di mana rata-rata WNI yang ditangkap tidak memiliki dokumen keimigrasian atau paspor yang resmi, atau masa berlaku dokumen bekerja mereka sudah mati dan tidak diperpanjang lagi. WNI ilegal yang ditangkap aparat Malaysia ini umumnya laki-laki. Kepala mereka digunduli sebagai bukti telah menjalani tahanan di Sabah. Pemulangan kedua WNI ilegal selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini adalah gelombang tahanan asal wilayah kerja Konsulat RI Tawau, Sabah. Mereka telah menjalani kurungan di depo tahanan imigrasi Tawau. Ke-121 WNI yang dipulangkan dari Malaysia ini tiba di Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan pada hari Senin 24 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WITA, menggunakan kapal angkutan resmi KM Francis Express. Dari 121 WNI yang dipulangkan tersebut terdiri dari 99 laki-laki, 21 perempuan dan 1 anak-anak. Turun dari kapal, para ex-tahanan Tawau Sabah ini menggunakan pakaian seragam berwarna biru bertuliskan Konsulat RI Tawau. Setibanya di Pelabuhan Tunontaka, WNI ini dijemput oleh aparat kepolisian, TNI bersama BP3MI Kaltara, imigrasi dan instansi terkait lainnya. Ini Republik Indonesia, kampung halaman ibu bapak sekalian di belakang. Artinya bahwa ibu-ibu atau adik-adik ini, kakak-kakak semua sudah tiba di kampung halaman. Salah satu kewajiban kita yaitu bagaimana kita menghargai negeri kita. Ya, salah satunya kita menjadi warga negara yang baik. Tentu kami tidak maksimal semewah dalam pelayanan yang mungkin kebanyakan, tetapi kita sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan, ada rusun nanti di sana untuk sementara sebelum kembali besok. Ibu-ibu, adik-adik semua bisa tinggal di sini ya. Nanti yang beribadah silakan. Fasilitas airnya, tempat tidurnya juga nyaman.
mudah-mudahan nanti berkenan. Mungkin makannya juga nanti disiapin, dan tidak ada pungutan, bayaran, dan apapun. Kalau ada yang mengatasnamakan atau ada yang menyampaikan nanti kalau supaya cepat keluar harus bayar, itu bohong. Ya, Ibu ditanggung oleh negara. Kehadiran negara sekarang melalui kami di bapak-bapak polisi, TNI, ya, semua unsur lain menyaksikan kedatangan ini sebenarnya dengan kebanggaan, tapi ada kesedihan. Karena bagaimana ibu-ibu harus dikeluarkan melalui deportasi. Usai menjalani pemeriksaan dokumen di loket imigrasi, pos kesehatan pelabuhan dan bea cukai, ke-121 WNI deportasi ini diangkut menggunakan mobil truk milik Satgas Pamtas dan Angkutan Umum menuju penampungan sementara di Rusunawa yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan, sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Sudriman, salah satu WNI asal Pindrang Sulsel, mengaku sudah 25 tahun bekerja di Malaysia tanpa menggunakan paspor. Ia kemudian ditangkap polisi di Raja Malaysia saat sedang bekerja di Sabah. Selama menjalani penampungan sementara di Rusunawa, Nunukan, para WNI ini akan diurus oleh petugas BP3MI Kaltara. Keperluan makan dan minum serta pemulangan ke kampung masing-masing akan diakomodir oleh petugas BP3MI Kaltara. Olehnya Kepala BP3MI Kaltara, F. Jaya Ginting, berpesan kepada WNI ini untuk tidak perlu khawatir atau was-was selama penampungan, sebab mereka kini sudah berada di negara sendiri dan bukan di Malaysia. Kena tangkap kenapa? Oke, pas. Sudah berapa lama di Malaysia? Sudah lama, Berapa tahun? sudah 25 tahun, Tahun berapa masuk Malaysia? 85. Tahun 85 baru kena tangkap. Baru kena tangkap. Kerja di mana? Jadi sebulan Apa? Di sawit atau di mana? di kandang ayam sana. Kandang ayam? Berapa, Kandang ayam itu Oh, pelihara ayam. berapa lama dikurung? 6 bulan 6 bulan. Terus kena tangkap di mana? di tempat kerja ya. Kena razia gitu ya? Paspornya mana? Sudah mati. Para WNI ini memang terdapat di antaranya yang mengalami trauma dalam dan ketakutan atas intimidasi yang mereka alami dari aparat Malaysia selama penangkapan dan penahanan berlangsung di Sabah, Malaysia selama ini. Dari Nunukan, Antoleo, Kaltara TV.